Pof. Lili. Detak jantungku kian heboh bertalu-talu. Keringat dingin pun kian bercucuran, seolah berlomba hendak keluar dari pori-porinya. Mendadak tanganku menjadi begitu dingin, seolah baru saja menggenggam bongkahan es batu. Kugenggam benda pipih berbentuk persegi panjang ini dengan tatapan yang bergetar. Kusapkan jari telunjukku pada gambar berbentuk segitiga yang menyerupai anak panah. Rasanya tidak sabar menunggu lingkaran kecil itu berputar-putar. Kini durasi video itu sudah mulai berjalan. Kulihat di situ Malik sedang bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot di tubuhnya. Dia tersenyum begitu manis. Senyum yang memabukkan bagi semua penggemarnya. Apalagi bagiku, yang jelas-jelas sudah menggilainya sejak awal berjumpa. Senyumnya ibarat hujan di tengah kemarau panjang. Laki-laki rupawan itu kemudian menekuk sikunya, memperlihatkan otot-otot di lengannya, kemudian melambai ke arah kamera. Lagi-lagi dia memamerkan deretan gigi-giginya. Kamera pun semakin mendekat, memperjelas otot-otot di perutnya yang membentuk kotak-kotak kecil. Malik kemudian melakukan sebuah lompatan-lompatan kecil, berlari menjauhi kamera. Dia berlari berputar-putar sambil sesekali melompat tinggi. Dia terlihat begitu riang, menikmati aktivitasnya. Kamera pun berbelok arah, menyorot dari kejauhan, dan kemudian semakin mendekat. Terlihat dengan jelas, seorang laki-laki yang sangat maco, berambut sedikit gondrong, dan memakai kalung rantai. Tatapan matanya sayu, namun terkesan tajam. Keindahan matanya sulit untuk dijabarkan. Senyumnya tidak kalah menawan, meski terkesan sedikit dingin. Ada jambang tipis yang tumbuh di sekitar pipi kiri dan kanannya. Rahangnya membentuk garis yang tajam. Wajah yang begitu sempurna. Tubuhnya jauh lebih proporsional. Otot-otot di dadanya terlihat lebih menonjol. Dada telanjangnya terlihat begitu kokoh, dengan bulu-bulu halus yang menambahkan pesona kelelakiannya. Roti sobeknya tampak lebih nyata, memenuhi semua area perutnya. Tubuhnya sedikit lebih tinggi dari Malik. Mungkin selisih sekitar 5 cm. Benar-benar cowok yang sangat maco, dan terlihat jantan, dengan kulitnya yang kecoklatan. Laki-laki itu sepertinya sangat cocok, jika bermain film aksi, yang berbau mafia, seperti film-film bestseller di negeri Paman Sam. Postur tubuhnya memang jauh di atas rata-rata. Kemudian kamera pun berbalik arah, membidik tepat ke arah sang kameraman itu sendiri. Sang pemegang kamera, ternyata berwajah oriental, mirip opa Korea. Dia mengarahkan kamera itu ke wajahnya sendiri, sembari mengucapkan sebuah kalimat pembuka. Senyumnya juga tidak kalah memabukkan. Halo guys, bersama saya, Kenzo. Sebentar lagi kita akan menyaksikan duel antara Malik melawan Ronald. Penasaran dengan sosok mereka? Silahkan googling sendiri, ya. Mungkin kalian sudah kenal dekat sama sosok Malik. Superstar yang begitu digandrungi oleh kaum hawa. Tapi jika kalian melihat sosok Ronald, aku yakin kalian akan lebih ternganga. Yuk kita saksikan bagaimana perjalanan tinju amatir ini. Kamera pun diarahkan ke arah Malik, dan laki-laki yang disebut bernama Ronald. Lagi-lagi, mereka berdua melambaikan tangannya ke arah kamera. Aku menyaksikan awal pertandingan itu, dengan hati berdebar. Sesekali bahkan aku menekan sisi-sisi ponselku, karena ikut terbawa suasana. Kulihat di situ Malik berusaha menyerang dan bertahan. Mereka masih bermain dengan imbang, di ronde yang pertama. Pertandingan pun dijeda dengan waktu istirahat. Mereka sama-sama menjauhi arena, dan duduk berjauhan.
Aku melihat dua laki-laki itu mengelap keringat mereka dengan handuk kecil, dan kemudian meminum air mineral di dalam botol. Kulihat Malik berulang kali membenarkan pelindung giginya. Ah, seandainya aku ada di situ. Tentu dengan senang hati, aku yang akan mengelap keringatnya Malik, kekasihku itu. Bahkan aku juga akan memberikan semangat kepadanya. Kenapa dia tidak memberitahu jika dia akan mengadakan pertandingan? Halo Malik, bagaimana perasaan kamu? Apakah sudah kelelahan? Tanya sang kameramen. Belum, dong, masih fit ini, jawab Malik. Siap lanjut ke babak selanjutnya? Tanya kameraman. Lagi. Siap. Malik menjawab dengan tegas, sambil berdiri. Dia melangkahkan kakinya ke tengah area. Terdengar suara besi yang dipukul, pertanda pertandingan segera akan dilanjutkan. Mereka sudah saling berhadapan. Mereka saling menatap tajam, seperti tinju yang sesungguhnya. Mereka saling mencari kelengahan lawan. Malik terlihat memukul perut lawannya. Lawannya membalas memukul pundak. Mereka tampak begitu bersemangat. Seperti tidak ada rasa sakit yang dirasa. Tapi jika dilihat, memang skill laki-laki itu ada di atas Malik. Dia begitu gesit dalam setiap gerakannya. Entahlah apa profesinya. Jika seorang abdi negara, sepertinya tidak mungkin karena penampilannya seperti preman. Apakah dia seorang bodyguard? Atau seorang binaraga? Tapi sepertinya dia terlalu jantan untuk pekerjaan seperti itu. Entahlah. Mungkin sesuai saran dari kameramen itu, nanti aku akan mencari identitas mereka di mesin pencari. Aku benar-benar penasaran dengan sosok laki-laki itu. Setelah 3 menit, mereka pun istirahat lagi. Tapi lawannya Malik sepertinya sama sekali tidak kelelahan. Bahkan di sela-sela istirahatnya, dia masih sempat tertawa begitu lepas. Ronde ketiga pun dimulai. Baku hantam pun semakin memanas. Mereka sama-sama masih berdiri tegak. Belum ada yang tumbang. Selama pertandingan berlangsung, aku sama sekali tidak melihat Ronald memukul wajahnya Malik. Bahkan jika pukulan itu hampir meleset mengenai wajah lawannya, laki-laki itu akan segera mengurungkannya. Aku merasa heran, kenapa Shelin bisa memiliki video itu. Terus siapa, laki-laki yang menjadi lawannya Malik itu? Kenapa juga ada cowok yang setampan, segagah dan sehebat dia? Bahkan Malik pun kalah, jika dibandingkan. Malik hanya menang terkenal, karena dia seorang bintang. Ya, mereka berdua punya sisi kelebihan masing-masing yang tidak sama. Dan siapa juga cowok yang mirip aktor Korea itu? Tapi jika dilihat dari bajunya, sepertinya cowok itu adalah pekerja kantoran. Dia memakai pakaian kantor, memakai dasi dan juga memakai jas mewah. Dia juga mengenakan kacamata. Kenapa Malik tidak pernah bercerita tentang dua laki-laki yang saat ini bersamanya? Tunggu. Apakah video ini ada hubungannya dengan muka Malik yang babak belur tempo hari itu? Kalau begitu, video ini belum lama dibuatnya. Tapi kenapa dia bilang bahwa babak belurnya disebabkan karena ulahku yang menyerang perempuan itu? Ah, kepalaku bertambah pusing karena menerka-nerka. Saat waktu istirahat di ronde kelima, seseorang yang bernama Kenzo, yang mengambil video itu pun mengarahkan kameranya ke arah wajahnya sendiri. Wajah yang benar-benar bisa membuat wanita menjadi mabuk kepayang. Halo guys, bagaimana perasaannya menyaksikan pertandingan ini? Kamu tim Malik, apa tim Ronald? Kamera pun kembali diarahkan ke arah wajahnya Malik dan Ronald. Mereka berdua tampak berbincang dengan akrab.
Pertandingan pun dilanjutkan. Malik sepertinya sudah mulai lelah. Bahkan saat istirahat, Malik justru tiduran terlentang di lantai. Nafasnya seperti tersengal-sengal. Malik sudah mulai lelah, guys, sementara Ronald, sang manusia besi, sama sekali tidak terlihat berkurang tenaganya. Sekali lagi, kamu tim Ronald apa tim Malik? Kalau aku sih tim Shelin saja. Mau lihat wajah supermodel kita? Yang kecantikannya tiada tara, dia kayaknya lagi sedih. Guys, kira-kira jika kuajak liburan ke Paris, biar sedihnya hilang, bagaimana, ya? Ada yang marah. Enggak, ya. Kameraman itu berbicara sambil terkekeh. Kamera pun diarahkan kepada wajah seorang perempuan. Dia duduk di pojokan tanpa ekspresi. Matanya terlihat sedikit memerah. Wajahnya juga sedikit pucat. Ya, itu adalah wajahnya Shelin. Perempuan yang katanya adalah pacarnya Malik. Perempuan yang menjadi rival terberatku dalam memperebutkan aktor papan atas itu. Perempuan yang sukses membuat hatiku menjadi tercabik pilu. Perempuan yang sukses mengaduk-aduk emosi di jiwaku. Perempuan yang sudah membuatku begitu marah. Perempuan yang saat ini sedang ingin kuserang secara diam-diam. Shelin menatap kamera tanpa ekspresi. Pandangannya seperti kosong. Kemudian, perlahan-lahan dia mengusap wajahnya. Dia seperti hendak menangis. Kemudian dia menutupi mulutnya dengan 5 jari tangan kanannya. Hai, Shelin, boleh kita semua tahu bagaimana perasaan kamu? Tanya Kenzo. Kamera pun semakin mendekat ke arah perempuan itu. Apakah kamu sedih? Lanjutnya. Shelin sama sekali tidak menjawab. Bibirnya mengatup demikian rapat. Berarti, kalau tidak salah, apakah Kenzo itu adalah seseorang yang menyukai Shelin, seperti yang diceritakan oleh Malik, bahwa Shelin disukai oleh seorang CEO? Tentu tidak salah lagi. Karena cowok oriental itu juga baru saja menyebutkan bahwa dia adalah tim Shelin. Bahkan dia terang-terangan ingin mengajak Shelin ke Paris, hanya agar Shelin tidak sedih lagi. Amazing! Kenapa Shelin yang hanya berprofesi sebagai model, bisa begitu disukai oleh 2 laki-laki itu? Apa kelebihannya? Bukankah jika dibandingkan denganku, dia kalah jauh? Ataukah jangan-jangan, lelaki yang melawan Malik itu juga menyukai Shelin? Dan mereka sampai duel untuk memperebutkan Shelin? Tapi sepertinya tidak mungkin. Jika mereka benar memperebutkan Shelin, mereka tidak akan mungkin bisa seakrab itu. Dengan tangan gemetar, aku masih memandangi layar berbentuk persegi panjang ini. Pelupuk mataku sedikit memanas. Di ronde ke-6, mereka masih sama-sama bertahan. Bahkan Malik yang tadinya sudah tampak lelah, kini mulai mengeluarkan taringnya. Dia melakukan serangan bertubi-tubi. Tapi dasar lawannya terlalu kuat. Sepertinya serangan Malik tidak begitu berarti bagi laki-laki bernama Ronald itu. Benar-benar, tubuhnya keras bagai besi. Dia cocok mendapatkan julukan Iron Man. Saat waktu istirahat, kamera pun diarahkan ke arah Shelin. Sepertinya Shelin hendak mendekati Malik, namun tatapan mata Ronald melarangnya, sehingga Shelin pun kembali ke tempat duduknya. Lagi-lagi Shelin menunjukkan wajahnya yang penuh kesedihan. Bahkan matanya terlihat jelas di kamera, sedang berkaca-kaca. Lihat dengan jelas, bahkan selebgram kita, matanya berkaca-kaca. Guys, ada yang tahu kenapa? Yuk, kita tanya. Shelin, kenapa kamu nangis? Apakah kamu sedih? Karena gak diizinin buat jadi sekretaris aku? Hahaha. Jangan sedih,
entar ilang cantiknya, followermu bakalan kecewa. Pertandingan sudah hampir dimulai lagi, yuk kita saksikan bersama-sama. Kamera pun diarahkan ke arah Malik dan Ronald. Mereka sepertinya sudah semakin serius. Malik pun berhasil memukul Ronald berkali-kali. Hingga akhirnya, pemandangan yang membuat jantung berdebar itu pun terlihat dengan sangat nyata. Di mana Ronald mendaratkan 2 kali pukulan, tepat di wajahnya Malik. Wajah yang teramat tampan itu pun menjadi sasaran empuk, bagi sebuah sarung tinju yang teksturnya lumayan keras. Hadiah dari kakak ipar. Begitulah yang kudengar. Ronald bilang, dia kakak iparnya Malik? Apakah itu artinya dia kakaknya Shelin? Apakah Shelin dan Malik sudah merencanakan pernikahan? Hari ini aku menemukan fakta yang mengejutkan, yang cukup mengiris hati dan perasaan. Belum juga aku menemukan jawabannya, sudah ada lagi pemandangan yang mengejutkan. Malik pun ambruk. Namun lekas berdiri lagi, dan membalas serangan Ronald. Namun sepertinya, Malik sudah kelelahan, hingga Ronald pun menyudahi pertandingan itu. Dan tiba-tiba saja, pemandangan yang begitu mengejutkan pun terulang kembali. Malik benar-benar ambruk, tidak bergerak sama sekali. Shelin pun menjerit-jerit, mendekati lelaki itu. Dia menangis tergugu. Memeluk tubuh aktor dengan badi atletis itu. Entah bagaimana perasaanku melihat pemandangan itu. Aku merasa kesal, dan sedih. Semua rasa campur aduk menjadi satu. Dan tanpa kuduga, dalam sekilat kedipan mata, aku melihat Malik terbangun, dan menggendong Shelin, di depan, seperti dia menimang bayi. Satu tangan kanannya menahan tengkuknya, sementara satu lengan kirinya menahan lutut perempuan itu. Shelin dibawa berlari berputar-putar mengelilingi halaman. Malik bahkan tertawa lepas. Sementara Shelin terlihat menyembunyikan wajahnya di dada bidang lelaki yang penuh keringat itu. Pertandingan sudah usai, guys, aku tidak tahu siapa pemenangnya. Ronald mungkin menang angka, jika dinilai oleh wasit yang profesional. Namun ternyata Malik sudah memenangkan hatinya Shelin. Kira-kira Malik ngasih izin? Enggak. Ya, jika aku melamar Shelin buat aku jadikan sekretaris aku? Dada, salam sayang buat semua followernya Shelin, selebgram kesayangan kita, yang cantiknya tiada tara. Kamera pun kembali mengarah pada sejoli yang sepertinya sedang dimabuk cinta itu. Malik bahkan tanpa lelah, berlari menggendong perempuan itu. Kemudian tubuh perempuan itu, dilempar ke atas, kemudian ditangkap lagi. Pantas saja, videoku kalah dengan mereka. Karena Shelin main keroyokan. Malik juga sepertinya sengaja membuat video tandingan. Benar-benar laki-laki yang tidak punya perasaan. Bukankah seharusnya dia berpihak kepadaku, karena aku justru sedang mempromosikan sinetron kami? Entah di mana dia meletakkan otaknya. Aku masih setia menonton detik demi detik yang terus berjalan. Aku sebenarnya sudah merasa malas. Namun aku juga penasaran, ingin melihat ending dari video itu. Kamera kemudian mengarah ke arah wajah Ronald. Ronald menunjukkan wajah yang serius, dan terkesan menyeramkan. Shelin adalah adik kesayangan gua. Kebahagiaannya adalah prioritas utama gua. Siapapun yang berani nyakitin dia, itu artinya dia bakal berurusan dengan gua. Termasuk lu, yang sempat berusaha mata-matain adik gua. Jika lu pingin selamat, jangan pernah berpikir untuk nyelakain Shelin. Jangan dikira gua nggak tahu, lu siapa? Identitas lu, sudah gue pegang. Camkan itu. Demi melihat detik-detik terakhir video itu,
Seluruh tulang persendianku mendadak menjadi lemas. Tulangku seolah berpisah dari raga. Tempatku berpijak seolah menjadi berputar pelan, kemudian bertambah cepat, dan semakin cepat. Hingga aku sudah tidak bisa ingat apapun lagi. Bersambung.